itu kan akan dipertanggungjawabkan di depan Gusti Allah nanti. Lu sampean kok ada hambaku menyampaikan hal-hal yang baik kok sampean nggak dengerin? Urusan sama Gusti Allah nanti. Nabi Muhammad juga begitu. Ada orang menyampaikan sabda-sabdaku, apalagi cucuku loh, gak didengerin. Makanya Gusti Allah dari awal gak mau ini terjadi kepada Gusti Allah, sehingga Gusti Allah tekankan di dalam Al-Quran, fa idza quri'al Qur'an fastami'u. Kalau Quran dibacakan, dengerin, simak, resapi, dan kalian boleh cek tuh di acara-acara pemerintahan, acara-acara kebudayaan, acara-acara pengajian. Itu baca Quran, lagu kebangsaan, itu hanya selayang pandang tuh. Quran lagi dibacakan orang main HP, Quran lagi dibicarakan orang ngobrol, gak cendikiawannya, gak kiainya, gak habibnya, gak ustadznya, gak pejabatnya, semuanya tuh. Saya lihat tuh sering terjadi hal-hal seperti itu. Padahal Quran bilang dakuri Al-Quran fastami'u. Makanya dilarang dalam kesepakatan Darul Ifta Misriyah, lembaga fatwanya Mesir, itu dilarang nyetel ayat Quran di pasar atau di tempat-tempat yang tidak memungkinkan orang untuk menyimaknya. Itu gak boleh. Di pasar waktunya orang kerja kan sering tuh. Sampean kalau ke Sunan Ampel banyak tuh kan orang nyetel Quran. Itu nanti Quran yang melaknat dia di akhirat tuh. Karena gak boleh, itu kan ngeprank gitu. Lah iya, saya itu merasa diprank oleh mereka lewat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan harus dengerin tuh. Wajib itu hukumnya. Gusti Allah lagi ngomong kita gak dengerin. Karena itu haram tuh di pasar nyetel ayat Quran. Seperti haramnya kita ketika mau tidur itu menyetel ayat Quran sebagai media untuk kita tidur, sehingga ada momen kita tidur dan ayat Qurannya tetap berjalan. Jadi makanya kata Gusti Allah fastami'u, dengerin kalau saya ngomong. Dan itu hal yang dasar sekali yang sekarang kita lihat di forum-forum. Ya orang kan tetap, sampai saya tuh sering berada di kondisi yang membingungkan. Ada seorang yang ngerti agama tapi ngajak ngomong ketika Al-Quran dibacakan, ya mau gak dengerin dia takut tersinggung, dan kemudian dianggap begini dan begitu. Mau dengerin Al-Quran juga takut, mau dengerin dia ngomong, masa kita gak dengerin Al-Quran. Kita dibuat berada di dalam kondisi-kondisi yang paradoks dan anomali itu karena tatanan yang gonjang-ganjing. Seperti Anda di pesawat yang sedang gonjang-ganjing, yang sedang turbulensi, misalnya Anda mau ngasih aqua kepada dia dalam keadaan di gelas tuh, Anda mau ngasih aqua untuk diminum, tiba-tiba karena turbulensi jadi tumpah. Jadi kamu nyiram saya, lu enggak, saya mau ngasih, tengkar tuh orang. Karena tatanan kebudayaannya tidak diatur dengan baik. Karena orang sudah terbiasa untuk gak dengerin omongan orang lain, terbiasa untuk tidak menghargai orang lain. Ini yang paling mendasar dari apa yang akan kita bicarakan panjang pada malam hari ini tentang toleransi. Karena inti di antara inti toleransi itu adalah penghargaan kepada orang lain. Penghargaan kepada orang lain. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditegur dalam Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika seorang tua buta datang kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sedang berdiskusi dengan orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad lebih fokus kepada orang Quraisy dan mengabaikan pertanyaan Abu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Maka kata Allah, jangan, semua orang itu harus diperhatikan dengan baik, bukan karena kamu ingin orang Quraisy ini masuk Islam sehingga menyebabkan kamu mengabaikan suara dari orang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum itu. Itu toleransi yang paling kecil, yang paling dasar, penghargaan kepada orang lain.
dalam segala hal. Nah, itu yang saya inginkan sebagai setengah tuan rumah pada malam hari ini, agar kita nggak memalukan ke tamu yang datang, diantaranya dalam hal ini yang utama adalah Mbah Sujiwo Tejo. Jadi saya mohon, ayo kita simak bareng-bareng, coba hadirkan pikiran kita di sini dan saat ini. Pasti Anda akan mendapatkan kehangatan, kenyamanan, pencerahan gitu, ketika Anda hadir saat ini dan di sini. Dan saya berusaha hanya setengah jam, ini udah 15 menit, karena ini orang-orang yang sudah hampir 1 tahun atau setengah tahun hadir rutinan saya, jadi kayaknya mereka tidak begitu perlu mendengarkan pendapat-pendapat saya, sudah sering mereka. Sebenarnya mereka ini namanya pemuda tersesat, tapi sudah tercerahkan, Dan sebenarnya saya cukup tersinggung ketika Gus Ipul itu bilang nanti ada Mbah Sujiwo Tejo jadi pembicara juga. Loh, kurang apa saya gitu? Kenapa harus datengin Mbah Sujiwo Tejo itu? Kok seolah-olah ilmu saya ini masih kurang itu loh. Sebenarnya saya rada tersinggung gitu. Cuma berhubung Mbah Tejo bersama nanti alunan musiknya yang itu tidak saya memiliki kemampuan itu, maka oh ya, ada nilai lebih yang akan diberikan oleh Mbah Tejo. Dan saya terus terang, saya tidak menghadirkan musik dalam ceramah saya bukan karena saya tidak mau belajar musik dan tidak bisa bermain musik, tapi saya meyakini musik itu haram. Mbah Tejo kalau di ILC itu dulu saya lihat gagah betul kan, jadi saya tuh bernafsu pengen ngerosting Mbah Sujiwo Tejo kan. Politisi itu dimarahin sama Mbah Sujiwo Tejo itu, kata saya ya paling enggak saya sedikit merasakan kecucuan Nabi saya lah karena ngerosting Mbah Sujiwo Tejo itu. Iya, jadi nanti akan banyak yang disampaikan Mbah Sujiwo Tejo, jadi mohon disimak. Dan soal pada malam hari ini kita berkumpul karena almarhum Rianto, seorang banser yang meninggal karena mendedikasikan nyawanya untuk toleransi, untuk perdamaian, untuk keamanan, dan untuk kemanusiaan. Bagi yang belum mengenalnya, saya ingin Anda nanti mengenalnya entah melalui media tulisan atau melalui film. Ada film tentang Rianto yang disutradarai oleh Mas Hanung Bramantyo, judulnya Tanda Tanya, ada di Netflix, bisa Anda tonton. Tapi kayaknya Anda nggak langganan Netflix. Jadi itu film yang menjadi biografi almarhum Rianto. Karena itu saya mohon membacakan suratul Fatihah untuk almarhum Rianto ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Rianto wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rianto itu bukan orang yang bagi saya menjaga gereja. Kita itu akhirnya terlalu berusaha menghukumi orang dengan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, sehingga hukum itu keluar berdasarkan praduga kita tentang orang lain, bukan tentang apa yang terjadi kepada orang lain. Orang berdebat tentang boleh enggak menjaga gereja. Loh, yang dilakukan oleh Rianto dan teman-teman Banser itu sebenarnya bukan menjaga gereja, sebagaimana yang kemudian diceritakan oleh banyak ulama. Yang dilakukan mereka itu adalah menjaga kita agar gak ngapa-ngapain gereja ketika mereka melangsungkan ibadahnya, baik ibadah Natal ataupun ibadah-ibadah lainnya. Itu yang mereka lakukan. Mereka gak mau nama Islam itu dicoreng oleh orang-orang yang mau mengganggu orang lain yang sedang beribadah, dan itu akan menyebabkan nama Islam buruk dan agama Islam dibenci oleh orang lain, sehingga mereka jaga agar tidak ada orang yang mengatasnamakan Islam yang mau mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Karena beribadah apapun agamanya dalam Islam itu dipersilahkan oleh Allah. Karena itu di dalam perang sekalipun tidak ada orang yang diperkenankan mengganggu orang lain untuk beribadah. Karena itu di dalam perang, kalau ada gereja sedang beribadah, maka semua yang ada di dalam gereja, dari pastornya, pendetanya, umatnya, itu tidak boleh dilukai. Bangunannya itu tidak boleh bahkan dilempar dengan satu kerikil pun. Itu dalam kondisi perang, apalagi di dalam kondisi damai seperti yang kita jalani hari ini. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman Banser dan almarhum Rianto. Mereka menjaga, nggak mau saudara kita mencoreng agama kita dengan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan kepada orang yang sedang beribadah di sana. Bukan mereka mendukung apa yang mungkin oleh sebagian orang dianggap itu kesyirikan ibadahnya orang-orang di gereja. Ada banser ataupun nggak ada banser, wong tetap jalan kok itu peribadatan. Dan ada banser menjaga itu kan karena seringnya kasus orang sedang beribadah Natal kemudian diganggu, maka teman-teman banser melindungi mereka dari saudara-saudaranya yang mengatasnamakan Islam untuk kemudian merusak kehidmatan orang-orang Kristiani yang sedang beribadah. Itu yang dilakukan. Jadi gak relevan kalau pertanyaannya boleh apa tidak menjaga gereja. Mereka gak menjaga gereja kok, mereka menjaga kita agar gak ngapa-ngapain gereja. Karena Allah yang menjamin peribadatan setiap orang sesuai dengan agama dan imannya. Karena ada kasus beberapa gereja diganggu, maka kita jaga ketika mereka beribadah agar mereka bisa beribadah secara hikmat. Dan agar kalau terjadi apa-apa, yang pertama di depan adalah kita yang akan menghalau saudara kita kalau ngapa-ngapain saudara kita yang lain dari agama lain. Kita yang terdepan tuh. Kalau harus ada yang luka, kita yang luka. Kalau harus ada yang mati, kita yang mati, bukan mereka. Karena kalau mereka yang luka, mereka yang mati, kita yang hangus, nama Islam yang hangus. Makanya saya sering bilang, ketika ada orang ngebom gereja, yang sejatinya hangus itu iman mereka, bukan gerejanya. Gerejanya mah tinggal diajuin ke Gus Bara, ya dibangun lagi. Iya kan? Kan tinggal dibangun, infrastruktur tuh gampang bangunnya. Yang masalah iman kita itu yang hangus. Nah, karena itu yang juga perlu kita pelajari bahwa itulah Islam. Nabi Muhammad itu ketika beliau mau ke Mekah dari Madinah dengan 1000-an hingga 4000-an umat Islam bersenjata lengkap mau pergi ke Mekah untuk melakukan umroh, maka
Itu beberapa tahun menjelang umat Islam melakukan Fathu Mekah, menguasai kota Mekah, melakukan pembukaan terhadap kota Mekah. Sudah kuat mau datang ke Mekah untuk beribadah umroh, dihadang oleh orang-orang musyrik Mekah, tidak diperkenankan masuk ke Mekah di satu tempat yang disebut dengan Hudaybiyah. Maka kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, Nabi serang aja ini orang-orang musyrik ini, karena jumlah kita jauh lebih besar dari mereka dan kita pasti menang kalau kita serang mereka. Kemudian kata Nabi, aku diutus untuk memberi rahmat, bukan untuk memerangi siapapun. Enggak. Kemudian Nabi ajak dialog. Yang diutus dari kaum musyrik namanya Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr datang kepada Nabi di meja perundingan. Kemudian kata Nabi, apa yang harus kita ambil sebagai titik sepakat agar tidak ada darah yang tumpah hari ini, tidak ada nyawa yang melayang hari ini. Karena hifdun nafas, menjaga satu nyawa dari hilangnya nyawa atau dari tumpahnya darah, itu adalah salah satu dari 5 amanat dasar dalam Islam. Pancasilanya Islam itu kan diantaranya hifdun nafas, yang disebut dengan maqasidus syariah. Itu tujuan syariat Islam, itu salah satunya hifdun nafas, menjaga nyawa seseorang, tidak boleh terluka, tidak boleh hilang. Makanya kata Nabi, ayo kita bikin perjanjian. Dikenallah kemudian perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang paling tidak menguntungkan umat Islam tuh, karena isinya itu merugikan umat Islam. Klausul pertamanya, umat Islam yang sudah berbondong-bondong mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran untuk berjalan menuju Mekah untuk berumroh, suruh balik lagi, tahun itu gak boleh umroh. Berapa biayanya itu yang sudah keluar tuh? Kan nanti harus berurusan dengan travel yang memberangkatkan waktu itu. Itu berapa kerugiannya? Ya itu mirip gitu, sampean sudah sampai Jeddah kemudian suruh pulang tuh kan. Apalagi orang Madura itu kan iya kan, dia kalau pergi ke Mekah itu ngumpulin bahkan dari koin-koin 100-an 500-an zaman dulu. Jadi pas nyampe Jeddah suruh pulang, keket boy kak, tengkar aja, nggak mau dia, suruh pulang langsung. Lebih baik pulang nama daripada saya. Anda hati-hati sama orang yang ngomong lebih baik demi ini demi itu. Nah kemudian klausul keduanya, kalau ada orang musyrik masuk Islam maka dia harus dikembalikan ke musyrik. Sehingga nanti ada kisah tentang Abu Jundah ibn Suhail, ketuanya orang musyrik, anaknya namanya Abu Jundah, itu masuk Islam. Kata Nabi, enggak, saya terikat kepada perjanjian untuk tidak boleh nerima orang masuk Islam dari kalangan musyrik Mekah, maka kembalilah kamu. Walaupun akhirnya nanti Abu Jundah ini masuk Islam, tapi Nabi taat kepada perjanjian walaupun perjanjian itu tidak fair. Ini juga buat meneguhkan pandangan kita. Jangankan Pancasila, perjanjian atau kalimatun sawa yang agung, yang fair, perjanjian yang tidak agung dan tidak fair aja, perjanjian Hudaybiyah itu Nabi pegang erat, Nabi tidak langgar. Maka kemudian kalau ada orang Islam kembali musyrik, gak apa-apa, gak adil. Tapi kata Nabi, gak apa-apa, demi tidak ada darah dan nyawa yang tumpah hari itu dan melayang hari itu. Kemudian di perjanjian itu ditulis, yang bertanda tangan di bawah ini Suhail ibn Amr. Dari kalangan umat Islam Sayyidina Ali yang menulis, Muhammad Rasulullah. Kemudian kata Suhail bin Amr, loh Anda mau ngeprank saya? Kalau saya tanda tangani, saya auto syahadat ini. Saya gak mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. Hapus, ganti Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasul Allah, karena saya gak mau mengakui Muhammad Rasul Allah. Akhirnya kata Sayyidina Ali, tengkar aja udah Rasul. Ini mang
kayaknya buzzer ini Rasul gitu, perlu diberantas ini. Nah nanti yang melahirkan buzzer tuh kayaknya keturunan Suhail bin Amr ini. Terus minta ini minta itu. Akhirnya kata Nabi enggak. Kemudian kata Nabi hapus. Benar yang dia bilang, hapus tuh gelar Rasulullah. Kata Sayyidina Ali enggak. Gelar ini yang menyematkan Allah, dan Allah di Al-Quran tidak pernah memanggil Nabi Muhammad tanpa gelar itu. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Illa Rasul. Makanya Allah gak pernah ya Muhammad, gak pernah. Allah manggil ya Ibrahim, ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Isa, tapi sampai kepada Nabi Muhammad ya ayyuhan nabi, wahai junjungan nabiku, ya ayyuhan rasul, wahai junjungan rasulku. Tapi gelar itu suruh hapus. Enggak, kata Sayyidina Ali, saya gak mau. Allah aja gak pernah menghapus gelar itu. Kemudian Nabi Muhammad minta, karena beliau tidak bisa membaca dan menulis, ummi, minta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menunjukkan di mana tulisan Rasulullah itu. Kemudian dengan jarinya sendiri beliau hapus tuh gelar Rasulullah, gelar yang diberikan oleh Allah, dan Allah tidak pernah sekalipun memanggil Nabi Muhammad tidak dengan gelar itu. Hari itu oleh Muhammad Rasulullah dihapus agar tidak ada darah yang tumpah, tidak ada nyawa yang melayang, tidak ada peperangan, tidak ada pertengkaran, tidak ada kebencian. Itulah yang kemudian menjadi pegangan kita. Kita akan melakukan apapun untuk terhindarnya tuh pertengkaran, termasuk di media sosial. Kalau sekiranya Anda jawab itu buzzer, Anda jawab itu orang yang nggak suka pada Anda, akan bikin timeline itu isinya pertengkaran, ya nggak usah dijawab. Ngomong kita ini sekarang itu pelajaran yang sering luput dari kita adalah belajar gak banyak bacot. Iya, itu jihadnya Sayyidah Maryam tuh. Sayyidah Maryam punya anak, nggak ada suaminya. Terus kata Allah, diem, as-saum, diem, puasa ngomong. Itu pelajaran yang jarang kita pegang sekarang di era disrupsi informasi, komentar dan lain sebagainya. Nah, dan Rianto itu dikisahkan bukan mau bunuh diri. Sebisa mungkin beliau itu ingin menjaga nyawanya. Karena itu ketika beliau menemukan bom di dalam gereja, beliau ambil, kemudian beliau berlari keluar gereja karena tidak ingin iman umat Islam itu hangus hari itu, nggak ingin nama umat Islam itu tercoreng hari itu. Maka beliau peluk bom itu, beliau berlari keluar gereja, dan ketika beliau berlari keluar gereja, beliau lempar bom itu. Tapi ketika beliau lempar, maka bom itu membentur tempat sampah dan akhirnya kembali, sehingga akan membahayakan saudara-saudaranya sesama muslim yang ada di luar. Maka kemudian beliau ambil itu lagi, kemudian beliau berlari sambil memeluk, sampai kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau syahid. Ini pelajaran. Momentum beliau ngelempar bom itu bagi saya adalah momentum yang penting, karena itu menjadi pembelajaran bagi kita bahwa umat Islam nggak pernah diajari untuk mencari kematian syahid dengan mencari kematian melalui bom itu. Nggak pernah. Kesyahidan itu bukan cara mati dalam Islam, tapi kesyahidan itu adalah cara hidup. Siapa yang hidup dalam jihad, memberikan manfaat kepada orang lain, mendamaikan orang yang bertengkar, memberikan rasa aman bagi orang yang deg-degan, maka mati dalam keadaan apapun, dia mati dalam keadaan syahid. Itulah yang dipertontonkan oleh Rianto. Dia buang bomnya, dia bukan seneng mati, wah saya meluk bom seneng nih berarti mati syahid. Enggak, dia tahu bahwa orang yang sejatinya bisa syahid itu yang berani hidup. Kalau berani mati itu penakut. Orang yang nggak berani hidup itu penakut. Dia bukan jihad, dia bukan syahid kalau mati, dia penakut. Sebagaimana orang yang tidak mau menghadapi masalah itu penakut. Anda yang kesini karena ninggalin istri Anda yang Anda merasa punya masalah dengan dia, itu penakut tuh. Kesini cuman biar gak tukaran di istri, wailah. Jadi syahid itu cara hidup, bukan cara mati.
Mau mati di medan perang pun, kalau cara hidupnya tidak jihad, ya gak mati syahid. Banyak itu orang yang mati di medan perang di zaman Nabi, sebelum Nabi ataupun setelah Nabi, gak dihukumi syahid kalau tidak hidup dalam keadaan jihad. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Rianto. Dia memperlihatkan bahwa hifdun nafas, menjaga nyawa, termasuk nyawa kita sendiri, itu adalah jihad. Anda itu tetap hidup sampai waktunya mati, itu jihad loh. Anda tanya ke orang yang stroke, orang yang diabetes, orang yang mengalami sakit ini sakit itu, atau orang yang sedang berada dalam kemiskinan, yang begitu miskinnya atau sedang mengalami depresi, kalau boleh mati saya pengen mati, tapi dia memilih tetap hidup, dan itulah jihad. Anda memilih tetap hidup, itu jihad. Kalau pengennya kita itu ya mati, ngapain? Nah karena itu Rianto ngajarin dengan momentum pelemparan bom itu, bahwa saya pengen hidup. Kalau saya bisa menjaga nama baik umat Islam dengan tetap hidup, saya pengen hidup. Tapi berhubung kondisinya gak bisa, kalau nyawa ini harus dikorbankan demi keamanan, kedamaian dan lain sebagainya, maka dikorbankan itu nyawa oleh beliau. Karena itulah perintah Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian kita di sana belajar tentang berbagai hal, kemanusiaan iya, toleransi iya, bahwa kita merelakan hak kita untuk tidak diambil demi tercapainya kemaslahatan bagi orang lain. Enggak apa-apa hak hidup kita diambil, asalkan kehidupan orang lain bisa berjalan dengan lebih baik. Itulah toleransi. Hak itu kan enggak mesti diambil. Kita merelakan hak kita tidak diambil demi kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar. Nah, itu yang tidak saya temui di Jakarta tuh. Orang yang sangat tidak toleran. Kita belajar toleransi dari hal-hal kecil lah. Orang yang punya polisi tidur di depan rumahnya karena punya anak kecil, menurut saya itu orang yang tidak toleran dan tidak punya iman tuh. Iya, dia yang tidur sama istrinya, kita yang suruh jagain outputnya. Iya, dia yang enak tidur sama istrinya, kita yang suruh jagain anaknya. Kan banyak tuh di kampung-kampung juga, di Bondowoso, di kampung saya tuh pernah. Jadi ada polisi tidur dengan alasan karena banyak anak kecil main di jalan. Loh, anaknya yang suruh jangan main di jalan, kok malah kita yang suruh jagain anak dia. Bikin pagar yang tinggi biar anaknya gak main, bikin tempat bermain untuk anak-anaknya, jangan malah kita. Karena kenapa saya bilang gak ada iman? Karena kata Nabi, iman itu ada 60 sampai 70 cabang. Cabang pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cabang terakhir itu adalah memindahkan duri yang ada di tengah jalan ke pinggir jalan. Lah ini udah gak mindahin duri dari tengah jalan ke pinggir jalan, malah bikin polisi tidur di tengah jalan. Makanya saya bilang kalau ada acara-acara baik kenegaraan ataupun keagamaan ataupun kebudayaan yang nutup jalan, itu saya gak pernah serak, karena gak mengganggu jalan orang lain. Itu adalah cabang dari iman kalau dalam Islam. Nah, itulah toleransi, kita merelakan apa yang menjadi hak kita untuk orang lain agar kemaslahatan menjadi baik-baik saja. Dan itu yang sekarang hilang. Orang sibuk menuntut haknya tapi lupa melaksanakan kewajibannya. Makanya kita hanya punya istilah hak asasi manusia, kita gak punya istilah wajib asasi manusia. Iya kan? Generasi buruk sekali tuh yang punya istilah HAM, gak punya istilah WAM. Iya, karena kita dididik untuk hanya menuntut hak, gak pernah menunaikan kewajiban. Makanya kita gak punya istilah wajib asasi manusia. Padahal kewajiban itu bersifat wajib, hak itu gak bersifat wajib, boleh diambil, boleh gak diambil.
Makanya Anda diajarkan berpuasa, yuk sesekali jangan makan walaupun makan itu hakmu. Diajari sedekah walaupun itu hakmu karena hasil kerjamu, tapi coba kasih ke orang lain. Itu kan pembelajaran. Hidup itu bukan hanya menuntut hak. Sampean berumah tangga kalau cuma mikirin hak, lama-lama cerai tuh, ditarik terus, istri narik, suami narik, lama-lama putus tuh. Makanya bangsa yang punya istilah hak asasi manusia, gak punya istilah wajib asasi manusia,